Pada episode sebelumnya, Seng Lingxin mengajak Long Hao Chen untuk bertempur di garis depan. Dan pada saat ini, Long Hao Chen yang berada di atas punggung Hao Ye sekarang tidak lagi memegang perisai. Dengan kedua pedang di tangannya, dalam pertempuran ini dia akan menjadi kesatria retribusi. Di belakangnya, Seng Lingxin yang melihat itu saat ini menjadi bingung. Sebelumnya dia melihat Long Hao Chen sebagai kesatria penjaga. Namun, sekarang itu nampak seperti kesatria retribusi. Bagaimana itu bisa terjadi? Perlu diketahui, Seng Lingxin merupakan istri dari Lan Yanyu, yang berarti itu adalah ayah kandung Cai Er. Alasan mengapa dia membawa Long Hao Chen kali ini, dia ingin melihat kemampuan Long Hao Chen di medan pertempuran. Sebagai seorang ayah, dia ingin tahu seberapa kuat orang yang dianggap penting oleh anaknya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan pasukan iblis. Satu demi satu para kesatria menyerang dengan kecepatan tinggi. Long Hao Chen juga tidak ketinggalan. Bersama dengan Hao Ye dan Seng Lingxin di belakangnya, saat ini melaju menyerang pasukan iblis. Pada saat yang sama, pasukan iblis juga menyerang. Dengan ratusan bola berwarna hitam telah ditembakkan. Itu langsung menyerbu ke arah para kesatria. Tanpa perlu Long Hao Chen melakukan apapun, mata Little Light berbinar. Mantranya sudah selesai. Kilatan cahaya kemasan berbentuk perisai elemen cahaya itu menghalangi di depannya. Dengan ledakan yang keras, sinar berwarna hitam keunguan tersebar ke segala arah. Itu dihentikan oleh perisai elemen cahaya. Detik berikutnya, sosok besar melaju ke arah Long Hao Chen. Itu adalah iblis bila ganda. Tapi bukan iblis bila ganda biasa, dan bahkan itu juga bukan iblis bila ganda hijau tua. Tinggi iblis ini lebih dari 5 meter. Pada kerapas dan keningnya ada 3 simbol berkilauan. Samar-samar bisa melihat ada kilatan aneh emas gelap di bawah tubuhnya yang besar. Sosok ini merupakan Raja Iblis bila ganda. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak ingin mundur. Melompat dari punggung Hao Ye, dia melesat ke arah Raja Iblis bila ganda. Dengan pancaran cahaya emas yang keluar dari tubuhnya, Long Hao Chen segera mengeluarkan skill pedang berputar, mengarah langsung ke arah iblis tersebut. Di kejauhan, Seng Lingxin yang melihat serangan ini menjadi sangat terkejut. Saat ini dia teringat dengan sahabatnya di masa lalu, seorang kesatria retribusi yang menciptakan teknik rahasia ini, yang saat ini itu sudah menjadi kesatria ilahi, dan itu tidak lain adalah Long Xingyu. Tersadar dari lamunan, Seng Lingxin lalu bergumam. Teknik pedang berputar. Dia benar-benar menggunakan teknik itu. Long Hao Chen, mungkinkah kamu putra dari Long Xingyu? Jika kamu benar-benar putranya, aku tidak bisa membiarkanmu dalam situasi berbahaya. Itu memang benar. Pada saat yang sama, Seng Lingxin menatap kosong. Situasi Long Hao Chen sudah sangat berbahaya. Raja Iblis bila ganda bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatannya sendiri sebanding dengan seorang di langkah ke-6. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar. Dan dengan ledakan itu, Long Hao Chen dikirim terbang mundur dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Sedangkan di sisi lain, Raja Iblis bila ganda saat ini sudah melesat maju ke arah Long Hao Chen. Dengan kedua kaki depannya yang seperti pedang diarahkan ke depan. Hao Ye yang melihat itu, dia tidak tinggal diam. Segera melepaskan 3 pancaran cahaya yang langsung ditembakkan. 3 pancaran cahaya melesat dengan sangat cepat. Itu membuat Raja Iblis bila ganda tidak dapat menghindar serangan itu. Akhirnya, dengan suara ledakan, Raja Iblis bila ganda dikirim terbang kembali, dengan retakan di depan dadanya yang terlihat jelas. Pada detik berikutnya, Seng Lingxin yang sudah menyadari bahwa Long Hao Chen memiliki hubungan dengan Long Xingyu, melihat Raja Iblis bila ganda yang sudah terluka. Dalam sekejap, tubuhnya membentuk sebuah bayangan. Dengan niat membunuh yang sangat menakutkan, dia melesat menyerang ke arah Raja Iblis bila ganda. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, Seng Lingxin tiba di depan Raja Iblis bila ganda. Menggunakan belati di tangannya menusuk ke depan, menembus dada yang sebelumnya sudah terluka oleh serangan Hao Ye.
Detik berikutnya, cairan hijau tua tiba-tiba mengalir keluar dari bagian belakang Raja Iblis Bilaganda. Tubuh besarnya jatuh dengan ledakan yang keras. Dengan serangan penuh Seng Lingxin, sebagai seorang langkah ketujuh, itu benar-benar membunuh Raja Iblis Bilaganda yang berada di langkah keenam. Pada saat ini, Long Hao Chen terlihat pucat. Seluruh tubuhnya saat ini terasa sakit akibat tabrakan serangan dari Raja Iblis Bilaganda. Dari kejauhan, Seng Lingxin berjalan mendekati Long Hao Chen, lalu berkata dengan suara yang sedikit cemas, "Long Hao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar itu, Long Hao Chen merasakan perubahan sikap dari Seng Lingxin. Dia lalu mengangguk tanpa mengatakan apapun. Saat ini, kedua pasukan bentrok hebat satu sama lain. Pasukan Brilliant Angel terbentuk dari kesatria elit dari kota Exorcist. 3.000 kesatria ini bisa dikatakan sebagai pasukan terkuat yang ditugaskan untuk mempertahankan pegunungan Exorcist. Dan di belakang mereka ada pasukan Assassin of the Dark Knight yang juga merupakan elit dari kuil Assassin. Pertarungan ada di mana-mana, menciptakan sebuah ledakan di berbagai tempat. Ini benar-benar medan pertempuran yang sangat menakutkan. Lengah sedikit saja akan berakibat fatal, dan bahkan nyawa akan hilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Hao Ye menggunakan skill penyembuhan untuk Long Hao Chen. Dalam medan perang seperti ini, yang paling penting adalah keselamatan. Long Hao Chen juga tidak mengejar musuh. Bisa kembali hidup-hidup, itu adalah tujuannya kali ini. Pertempuran terus berlanjut dengan sengit. Pasukan ini benar-benar mendominasi dalam pertempuran. Dengan kemampuan Long Hao Chen dan Hao Ye ditambahkan, para kesatria lain yang melihat saat itu menunjukkan rasa kagum. Kekuatan itu benar-benar berbeda dengan penampilan Long Hao Chen, yang sekilas terlihat lembut dan anggun. Setelah waktu yang cukup lama, dari ras iblis kini mengirim pasukan iblis tak terlihat. Itu membuat pasukan Brilliant Angel kewalahan. Dengan kemampuan alami yang membuat dirinya tak terlihat, pasukan iblis ini menyerang dan membunuh sebagian besar pasukan Brilliant Angel. Situasi ini membuat Seng Lingxin menjadi cemas. Dia tidak mengharapkan ras iblis akan mengirim pasukan iblis tak terlihat dalam jumlah yang cukup besar. Dengan sangat terpaksa, dia akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur saat ini. Tepat saat mereka akan kembali, 3 pilar cahaya besar tiba-tiba melesat di udara. Masing-masing pilar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter. Di bawah langit malam yang gelap gulita, pilar setinggi 300 meter tampak sangat berbeda. Ketiga pilar itu memiliki warna yang berbeda. Yang di tengah berwarna merah menyala, sedangkan di sampingnya berwarna hitam dan hijau. Dengan desain yang luar biasa yang belum pernah dilihat Long Hao Chen sebelumnya. Situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh Seng Lingxin akhirnya terjadi. Itu terlihat jelas. Ras iblis telah memasang jebakan ini sejak lama, menunggu pasukan kesatria untuk keluar. Bagaimanapun, medan perang favorit para kesatria adalah dataran, dan bukan pertahanan tembok kota. Perangkap yang dipasang oleh musuh akhirnya berhasil. Seng Lingxin menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada Long Hao Chen, "Long Hao Chen, apakah kamu kenal dengan Long Xingyu?" Mendengar pertanyaan itu, Long Hao Chen merasa sangat bingung. Dia hanya bisa diam, tidak mengatakan apapun. Di belakangnya, Seng Lingxin tersenyum dan kembali berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan putra dari idolaku. Kamu tidak perlu menyangkalnya. Teknik pedang berputar merupakan teknik yang diciptakan oleh Kakak Long, dan itu pasti akan diajarkan kepada putranya. Menurut yang aku tahu, di dunia ini hanya 3 orang yang dapat menggunakan kemampuan ini. Salah satunya itu jelas Kakak Long Xingyu. Yang kedua itu kamu, dan yang terakhir itu adalah aku." Setelah kalimat terakhir terdengar, Long Hao Chen menoleh untuk melihat Seng Lingxin, menatapnya dan menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Seng Lingxin yang melihat ekspresi Long Hao Chen, dia tersenyum dan lalu berkata dengan tenang, "Dulu, aku dan Kakak Long sangat dekat.
Aku adalah petugas paling setia yang mendukung kakak Long Xingyu. Dia merupakan idolaku satu-satunya. Aku benar-benar tidak berharap bisa melihat teknik pedang berputar dalam pertempuran hari ini. Mendengar itu, Long Hao Chen dengan ringan mengguncang kata-katanya. Lalu dia berkata, "Aku juga belum bertemu ayah dalam waktu yang lama." "Jadi, kamu memang putranya?" "Bagus, itu sangat bagus. Sepertinya Chai benar-benar memiliki selera yang bagus." Setelah mengatakan itu, Seng Lingxin tertawa terbahak-bahak. 3 pilar cahaya yang sangat besar berdiri di dekatnya. Tetapi terlepas dari segalanya, dia tertawa dalam situasi seperti itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Long Hao Chen merasakan perasaan tidak nyaman, yang tidak jelas tumbuh semakin besar dalam dirinya. Seng Lingxin lalu menjawab, "Bukan apa-apa. Aku baru saja mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu." Melihat ke arah 3 pilar cahaya, Seng Lingxin berkata dengan suara dingin, "Apakah iblis ini berpikir mereka bisa memusnahkan pasukanku dengan seperti itu? Itu benar-benar konyol. Long Hao Chen, kamu jangan ikut menyerang. Kembalilah bersama tungganganmu, dan aku akan menahan musuh ini." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk. Lalu dia bertanya, "Tuan, apa yang terjadi dengan 3 pilar cahaya ini?" Di belakangnya, Seng Lingxin menjelaskan dengan keras, "Apakah kamu pernah mendengar 72 pilar iblis? Itulah mereka yang berada di depan kita." Mendengar itu, Long Hao Chen menatapnya. Dia benar-benar tercengang. Tepat pada saat itu, Seng Lingxin mengangkat tangannya. Seberkas cahaya melesat ke langit. Jejak cahaya menyebar ke depan, mengambil bentuk bunga yang sangat indah di langit. Menggunakan metode aneh untuk mengirim perintah kepada pasukannya. Seperti yang diharapkan, saat jejak cahaya menyebar, pasukan kesatria di belakang mereka tiba-tiba melambat, mengubah formasi serangan sebelumnya menjadi formasi pertahanan. Saat Long Hao Chen akan bergegas pergi, tiba-tiba Seng Lingxin memanggilnya. Memalingkan kepalanya ke arah Long Hao Chen, ekspresi tersenyum di wajahnya tampak jauh lebih hangat. "Ingat apa yang aku katakan. Tetap maju dan pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak menarik perhatian mereka. Di masa depan, perlakukan Chai dengan baik. Kamu adalah putra Long Xingyu. Jadi sekarang aku bisa tenang. Mulai saat ini, aku serahkan putriku kepadamu." Mendengar kalimat terakhir dari Seng Lingxin, itu membuat Long Hao Chen menjadi semakin paham. Dia adalah ayah Chai. Jadi karena itu, dia mengajakku ke medan perang kali ini. Seng Lingxin hanya memberikan penjelasan sederhana sebelum perlahan bergerak maju, siap menyambut ketiga pilar cahaya yang sangat besar ini. Lapisan udara abu-abu mengembun di sekitar tubuhnya saat penampilannya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal tajam berwarna abu-abu. Sepasang sayap abu-abu perlahan mengembun di punggungnya. Di masing-masing tangan, cahaya abu-abu bersinar. Sepertinya itu sepasang belati abu-abu. Adegan yang terbentang di depan matanya sangat mengejutkan Long Hao Chen. Di bawah langit malam yang menyeramkan, Seng Lingxin muncul seperti seekor serigala, menyambut ketiga iblis puncak yang datang dari jauh kepadanya. Long Hao Chen tidak langsung menaiki Hao Ye untuk pergi. Dengan bingung dia menatap Seng Lingxin yang melangkah maju di tempat ini dengan aroma darah. Melihat Seng Lingxin di kejauhan, jantung Long Hao Chen berdetak kencang. Darahnya terasa mendidih. Energi spiritual dan semangat juangnya yang tak terbatas benar-benar menyala. Beberapa pertanyaan terus-menerus mengisi dalam pikirannya. Bisakah aku benar-benar kembali begitu saja? Di depan pasukan yang mempertaruhkan hidup mereka, apakah aku akan kembali? Bagaimana dengan kehormatanku sebagai seorang kesatria? Jika aku bertingkah seperti ini, apakah aku pantas disebut sebagai kesatria? Memikirkan itu semua, Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. "Aku adalah putra Long Xingyu, kesatria ilahi, penghukuman dan pembantaian. Bahkan jika aku mati di medan perang, aku tidak akan meninggalkan rekan-rekanku." Membuka matanya sekali lagi,
Pandangan Long Hao Chen saat ini penuh dengan semangat membara. Dengan cepat mengejar Seng Lingxin yang sudah bergerak maju di depannya. Seng Lingxin yang melihat Long Hao Chen mendekat, dia bertanya dengan marah. "Mengapa kamu belum pergi?" Long Hao Chen lalu menatapnya dengan tatapan tegas dan keras kepala. "Aku adalah seorang ksatria. Jika aku meninggalkanmu begitu saja, bagaimana aku bisa tetap berada di sisi Cai Er? Dan aku adalah putra Long Xingyu. Aku akan berjuang sampai mati di medan perang. Tidak pernah meninggalkan rekanku hanya untuk hidupku sendiri." Seng Lingxin menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam tampilan Long Hao Chen, dia sepertinya melihat bayangan Long Xingyu dalam ingatannya. Penampilan Long Hao Chen yang penuh tekad. Dia tidak akan pernah mundur hanya karena menghadapi musuh yang kuat. Pada saat ini, Seng Lingxin merasa sangat menyesal. Mengapa dia membiarkan Long Hao Chen memasuki situasi berbahaya seperti ini?